Persoalan utang kereta cepat agaknya mulai menemukan titik terang. Danantara memilih proses restrukturisasi utang jadi jalan keluar utang yang berat dari kereta cepat. Dalam proses negosiasi itu, tenor utang kereta cepat yang semula 40 tahun menjadi 60 tahun. Pembahasan negosiasi dilakukan tim Danantara bersama PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Proses negosiasi masih belum menemukan titik terang terkait persoalan suku bunga dan mata uang yang akan disepakati. Proses ini membuat Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sedikit lega. Sejak awal, Purbaya memang menolak utang kereta cepat jadi beban APBN. Purbaya menilai proses tersebut sebaiknya diselesaikan secara bisnis to bisnis antara pihak yang terlibat langsung. WUS sendiri merupakan proyek ikonik di era Presiden Joko Widodo yang memulai proses pembangunannya sejak 2015 silam lewat skema bisnis to bisnis dengan pinjaman dari China Development Bank. Meskipun sempat menuai kontroversi karena pembengkakan biaya, WUS kini telah melayani lebih dari 12 juta penumpang sejak beroperasi pada 2023. Tim TV One mengabarkan. Saya nggak ikut kan, top. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak lah. Kan katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus, top. Sebelum saya membahas lebih dalam terkait hutang piutang yang kini ramai dibicarakan Maria Segaf, saya mau nanya dulu ke Maria Segaf. Maria Segaf, kalau ke Bandung enak nggak? Udah pernah nyobain tuh? Oh, saya beberapa kali ke Bandung karena naiknya WUS. Karena waktunya kan lebih cepat tuh, ya kan. Walaupun harga biayanya agak lumayan agak mahal ya. Cuman kan kalau demi waktu ya mungkin worth it lah ya untuk kami gitu kan. Itu dia, karena kemudian kan yang sekarang ramai diperbincangkan bahwa utang dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini kemudian ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat begitu, Aya? Iya, kalau kemudian dari segi idenya sih kita sepakat semua ya bahwa ini teknologi dalam sistem perhubungan yang mungkin membawa hal baik lah untuk kita semua gitu kan, terutama pada saat masa pemerintahan Pak Jokowi gitu. Tapi bagaimana sebenarnya awal mula ada ide ini dari segi perencanaan, dari segi pembiayaannya? Itu dia. Mengapa sekarang tiba-tiba kok kayak dapet surprise gitu ya? Biayanya membengkak bahkan berkali-kali lipat. Kita coba akan hadirkan langsung dan berbincang bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir bersama kami ada Bung Freddy Damanik, Waketum Projo. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Tidak aja ijazah hari ini. Kita bicara kereta cepat begitu. Oke, sudah hadir juga ada Mas Agus Pambagio, analis kebijakan publik. Mas Agus. Selamat pagi. Pagi. Nah ini Mas Agus nih yang dulu juga beberapa kali sempat menyampaikan terkait dengan isu WUS. Dan sekarang kita tahu bersama Bang, bahkan akhirnya ide restrukturisasi harus diambil. Sebenarnya apa sih yang salah, Mas Agus? Ya ini kan sebetulnya proyek zaman Pak SBY ya, ditandatangani perjanjian dengan Jepang itu. Baru kemudian Pak Jokowi yang mengeksekusi. Ya yang salah sebetulnya tadi perpindahan, kan tata kelola perpindahan dari Jepang ke Cina itu kan di Jepang kasihnya kan bulk beberapa proyek di situ, salah satu kereta cepat. Nah di situ lalu dianalisa ulang. Nah analisa ulangnya itulah yang tidak pas dengan yang pertama. Sehingga muncul perbedaan bunga, muncul beda stasiun, muncul beda target penumpangnya, muncul beda hal-hal lain yang terkait dengan itu saja. Kalau mau teknologi baru, modern iya. Tetapi jangan lupa tidak ada alih teknologi di semua teknologi di seluruh dunia. Yang ada kita harus mencuri. Kalau dia bilang alih teknologi itu, saya tidak percaya itu, saya. Nah perubahan itu apakah kemudian yang juga mengikuti bahwa perubahan anggaran dari Jepang yang mungkin saja lebih murah kemudian ke Cina yang lebih mahal atau seperti apa melihatnya? Ya itu tentu karena dihitung ulang kan, tadinya 0,1% menjadi 2%. Itu ada beberapa variabel yang tidak dihitung ulang oleh penghitungnya. Nah itu muncul di situ atau apa, kita nggak tahu. Makanya di beberapa kesempatan saya katakan coba tolong buka semua dokumen awal negosiasi dengan Cina sampai hari ini. Itu kelihatan, sehingga cost overrun itu biasa, cuman persoalannya apa penyebabnya, itu saja. Ya kan karena kan itu dia, kalau bisa proposal Jepang kan semua beban dibebankan kepada negara. Ya memang karena G2G, kan loan kan G2G. Kalau ini B2B tetapi akhirnya ada kepres bahwa ini dijamin oleh PBN, itu yang jadi masalah Pak Menteri Keuangan. Terlalu agresif kah tindakan itu dipilih pada saat itu? Iya.
Karena kita memang, kan salah satu tidak setujuan saya dengan Menteri Perhubungan itu adalah soal mahalnya biaya dari mana. Kan katanya nawacita akhirnya harus di luar Jawa. Iya kan? Kenapa di Jawa lagi gitu? Itu saja. Dan penjelasan itu tidak ada lalu dibangun. Dan saya sebagai warga negara sudah menyampaikan. Dan sudah kalau dibuka Google banyak sekali. Makanya sekarang dipanggil lagi saya sebenarnya ada bosan gitu ya karena sudah ngomong. Tapi kalaupun dibilang ambisi artinya kan ini kan masyarakat juga ikut menikmati. Oh jelas. Kan apresiasi dari masyarakat bahwa sekarang ke Jakarta Bandung sudah. Iya, tetapi tidak semua masyarakat kan kapasitas masih di bawah target. Ya, katakan oke nanti 10 tahun nggak masalah. Tapi sekali lagi saya sudah ingatan waktu itu kereta api di dunia tidak ada yang untung. Semua disubsidi. Ya kan? Nah, itu siapkah kita? Kan ngapain pakai kereta cepat yang begitu karena Jakarta Surabaya sekarang pun bisa kurang dari 8 jam misalnya. Tentu itu bisa Jakarta Bandung itu pakai Parahyangan pernah 2,5 jam. Tentu dengan tambahan berapa triliun saja yang sedikit, Jakarta Bandung bisa mungkin 1 jam. Nah itu yang hal-hal yang waktu itu kita tanyakan. Tapi ya ambil itu ya sudah karena kan Pak Presiden bilang saya ditawari oleh Xi Jinping setelah enak sama-sama naik kereta, saya mau. Saya bilang, lo kan dari Jepang sudah ada, itu terlalu lama, terlalu rumit. Memang kita bekerja dengan Jepang itu awalnya itu sulit sekali. Lihat MRT, tapi begitu jalan sudah masalah. Kalau Cina kebalikannya ini. Nah, dan tapi kan nasi sudah menjadi bubur lah saat ya sudah enjoy saja. Nah bagaimana saya senang, karena gini, kalau restrukturisasi itu sudah pasti hanya narik aja. Bukan suatu keberhasilan di seluruh dunia namanya restrukturisasi utang ya narik aja. Nah, menarik juga kalau kita bahas soal restrukturisasi utang, tapi kita tahan dulu ini karena kalau kita lihat nih komentar-komentar netizen gitu ya, Mas Agus, Bung Freddy, ngeri-ngeri dari mulai ada yang julid sampai sarkas semuanya ada tuh. Sampai ada yang menampilkan hitung-hitungan, nggak ada yang masuk tuh hitung-hitungannya pembayaran utangnya. Betul, bagaimana kemudian kan kalau kita lihat Bang Freddy bahwa sebenarnya kan kereta cepat ini kan awalnya tentunya melalui perencanaan, disetujui. Tapi kok ramainya sekarang? Kenapa tuh Bang? Bahkan sampai nama Pak Jokowi disangkut pautin katanya pembangunan Lens Bridge di Arab Saudi ya itu panjangnya pada kereta jauh lebih cepatnya. panjang. Betul, 1.500 km. Biayanya cuma 100. Itu tidak apple to apple. Di sana tanahnya gratis. Jadi jangan dibandingkan gitu. Oke. Itu dia. Tapi gara-gara itu kemudian nama Pak Jokowi bahkan disangkut pautin, Mas Freddy. Ada yang bilang, ini jangan-jangan ada dugaan markup nih. Waduh, kok ngeri betul. Iya. Jadi saya selalu mengatakan, ya di mana di berbagai media saya selalu mengatakan kalau konteksnya memang menyerang Pak Jokowi, isu apapun pasti dipakai. Apapun itu, mulai isu paling pribadi kita semua tahu lah, sampai isu kinerja zaman pemerintahnya termasuk UUS ini. Jadi bukan hal yang aneh lah. Kalau dalam politik itu memang pasti akan dilakukan terus sampai Pak Jokowi masih relevan di dalam perpolitikan kita. Kecuali beliau sudah tidak relevan lagi, diem aja, pasti isunya hilang. Itu udah akan seperti itu kan. Itu. Nah kemudian kalau bicara UUS ini, ya tadi juga kan sebetulnya kita udah jujur mengakui ya. Jadi memang kalau menurut kami UUS ini bukan beban, tetapi adalah bukti bahwa mimpi besar bangsa ini ya bisa diwujudkan tanpa membebani rakyat. Tapi mimpinya biaya besar sekali ya Bang? Ya kan tadi hitung-hitungannya sudah disampaikan ya, sudah banyak pihak. Saya tidak paham secara teknis ya, hitungannya besar, tetapi restrukturisasi itu dalam bisnis itu biasa lah ya. Ya itu biasa, menurut saya bukan hanya tarik mundur tahunnya saja kalau bicara restrukturisasi itu, tetapi bunga juga, ya termasuk katanya sedang dinegosiasikan itu currency-nya ya, mata uangnya, yang ini juga yang tenornya, ini yang pengaruh besar. Tetapi mari kita lihat secara jujur bahwa coba bayangkan ya, jadi UUS ini bukan proyek mercusuar loh, tapi ini mercusuarnya dari proyek-proyek bangsa lain. Bayangin, mercusuarnya dari proyek-proyek bangsa lain. Tapi di era Pak Jokowi kemudian bisa terrealisasi. Ini dieksekusi. Cepat. Begitu loh. Meskipun dianggap terlalu agresif perencanaannya, terlalu bisa aja, semua juga bisa. Apapun bisa dikatakan. Tapi betul nggak menurut Anda? Kalau saya tidak. Memang kita harus butuh lompatan itu. Lompatan peradaban ini luar biasa loh.
Jadi oke, banyak ada permasalahan. Ini apa namanya pembelajaran yang harus kita terima ya. Mudah-mudahan ya ada rencana membangun ke depan. Ya ini menjadi pembelajaran penting. Saya sepakat 100%. Siapapun kalau ada memang di sini keterlibatan korupsi, ada bukti-bukti, saya sepakat siapapun itu kita usut bersama. Aduh, nih. Ya diproses secara nggak masalah di era Pak Jokowi, di era siapapun kalau bicara korupsi kita harus dorong bahwa ini harus memang diungkap seungkap-ungkapnya begitu loh, segamblang-gamblangnya. Jadi bangsa ini memang harus apa ya saya bilang ya kita kasihlah pembelajaran kepada masyarakat. Oke, yang salah kita katakan salah, kalau ada korupsi silakan diproses, tetapi mari kita berikan apresiasi. Ini lompatan besar peradaban ini loh. Kalau dari kasus yang sedang ramai begitu, apa yang salah kalau Bang Freddy sendiri melihat? Iya, itu saya bilang tadi, memang di dalam ini kan kita baru pertama, bahkan di negara-negara lain ini belum terwujud, kita sudah melakukan ini. Mungkin proses perencanaannya ada yang kurang pas, seperti kata beliau tadi. Oke. Anda akui itu ya? Di situ ada biaya yang keluar. Oke. Itu kan keputusan Pak Jokowi loh, Bang. Tetapi menilai Pak Jokowi mengambil tetapi silahkan terburu-buru. dibuktikan apakah di situ ada markup, ada korupsi. Oke, kebijakan itu bukan tidak harus selalu mulus, ya. Selalu ada permasalahan, selalu ada perbandingan dengan yang lain. Itu tuh biasa. Sampai gitu di sana loh. dulu, Bang. Oke. Mas Agus, Anda melihat tidak betul ada markup di sana? Tadi di Sangkut Paut. Dari awal saya bilang tidak markup karena apa? Itu kursnya waktu itu berapa? Yes. Oke. Kedua, mata uangnya dari yen dulu terus kemudian ke dolar dan yuan. Saya ingin berikan penekanan bahwa proyek ini betul tadi disampaikan itu bagus segala macam. Tetapi yang tidak bagus adalah memindahkan paksa ke Cina. Itu policy yang sangat menurut saya bukan menyesatkan ya, menghina betul sehingga Jepang kan juga marah. Jadi dia sudah membuat kajian, sudah tiba-tiba diserahkan gitu. Nah disitulah tata kelola yang dilakukan waktu itu salah betul. Kalau ini Jepang saja pasti tidak ramai. Bahkan pada saat awal tuh saya juga ingat ya masih cukup ramai juga, bahkan almarhum ekonom Faisal Basri juga menyebut sampai kiamat pun nggak akan balik modal. Iya karena itu tadi penarikan paksa tadi. Kalau itu di Jepang kan kayak MRT, tenang aja. Lu dulu awalnya menawarkan itu ya sudah jalankan. Oh buat kita enak sekali karena itu G2G. Nah yang menjadi persoalan sekarang karena ditarik paksa. Terus berkembang macam-macam, netizen ditambahin segala macam, ada dibandingkan, nggak bisa dibandingkan karena jenis keretanya berbeda, yang di Mesir, yang di Arab Saudi, ya kemudian tanahnya juga di sana mungkin gratis dan tidak ada terowongan, itu nggak bisa di apple to apple. Artinya juga membandingkan bagaimana pembayaran hutang dari pendapatan penjualan tiket kereta Wus, kemudian yang hingga kini dinilai bahkan untuk membayar bunganya saja tidak cukup, juga tidak relevan. Artinya kan roda ekonomi dari kita berbicara Jakarta-Bandung, kota Jakarta-Bandung juga ikut berjalan berkat kereta Wus ini. Oh iya, dan yang masih belum tercapai adalah soal TOD, Transit Operator Development, di mana di sekitar itu akan dibangun sarana ekonomi. Tetapi kan karena pendek, susah. Ya kan sekarang kecepatan di atas 300 saja cuma berapa menit. Nah jadi maksud saya, ini memang dulu waktu Jepang itu sampai Surabaya, betul. Dia berhenti di Kerawang, dari Manggarai berhenti di Kerawang, karena di Kerawang banyak ekspat Jepang. Lalu dia ke sana, mau selatan atau utara atau tengah. Tapi kan dirubah itu, stasiunnya dirubah ke Halim, terus Tegaluar dan sebagainya, sehingga throughput dari kereta ini buat KAI tidak ada. Maka lalu dinegosiasikanlah dengan Pak Luhut waktu itu, muncullah Padalarang. Karena disitulah stasiun KAI. Nah hal semacam ini yang membuat sulit. Kalau dulu dilepas saja sudah Jepang selesai. Ya, itu tapi persoalannya. Pada saat itu paling tidak salah satu pemikiran dari Pak Jokowi dan tim pada saat itu kan adalah dengan proposal Jepang semua beban dibebankan kepada negara. Enggak, ya itu China kemudian kan B2B 40-60. Enggak kan negara juga. Salah satu kebijakan yang cukup tepat menurut Anda? Enggak, karena waktu itu G2G itu kan loan, bentuk loan ya begitu. Kita mau ambil sepakat. Ya sudah. Artinya dibayar dengan porsi APBN. Tapi ketika tadi dan dideklar menjadi B2B sama seperti IKN, lalu kan tidak berjalan karena lalu
waktu cost overrun Cina minta jaminan APBN, kan balik lagi. Ini yang Pak Menteri Keuangan keberatan. Nah, inilah yang saya katakan bahwa coba dicek lagi semua dokumennya, hitung-hitungan 2% dibandingkan yang Jepang itu ada. Saya dulu punya, saya sudah agak lupa. Itu kelihatan di situ mana yang tidak fair atau tidak betul ngitungnya. Orang-orangnya menghitung masih hidup kok. Gitu. Nah. Tapi juga viral kemudian bagaimana Menteri Keuangan Purbaya yang agak keberatan untuk membayarkan hutang itu. Di mana juga sekarang setelah statementnya Pak Purbaya viral, ini kok jadi main tunjuk-tunjukkan nih. Nah, bagaimana kemudian Bang Freddy melihat bagaimana keharmonisan ketika dulu menyatukan ide untuk menjalankan proyek kereta cepat ini seperti apa sih? Sekarang kok jadi main tunjuk-tunjukkan? Tapi dijawab nanti ya, Bang Freddy. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Kita pertahankan spirit B2B-nya gitu. Karena ini dulu spiritnya di awal, ya ini kita harus tetap pegang teguh. Minggu lalu kami juga sempat diskusi dengan Pak Purbaya dan kita juga tekankan Pak ini ya memang harus dikedepankan dengan Tiongkok B2B dan Tiongkok juga ngerti. Karena kan dia juga 40% pemegang saham, Mbak. Ya kan? Jadi ya sama-sama dong kita harus tanggung bareng, kita harus negosiasi bareng dengan bank. Makanya tadi ada 3 komponen restrukturisasinya. Diperpanjang, kursnya ini kita harus lakukan perubahan supaya kita bisa memitigasi resiko kalau perubahannya melemah. Dan yang ketiga, suku bunganya harus turun. Tadi jadi walaupun ini lebih panjang, tapi suku bunganya kita turunin gitu. Semudah itukah kemudian? Ya nggak gampang. Nah, tapi kan kita nego dong. Ini di awal kita begini, kalau nggak gimana? Ya kalau misalnya tetap nanti Anda nggak mau direstrukturisasi ya WUS-nya nggak bisa bayar ya. Kita harus stop dong. Respon China seperti apa? Ya saya kira mereka make sense kok. Karena tadi Mbak, ini operasionalnya berjalan dengan bagus, laba operasionalnya ada, lebih bagus dari apa yang ada di Tiongkok, nggak ada alasan. Dan tadi, proyek ini Mbak, kalau kita berkaca apa yang terjadi di Jepang ya, di Jepang kereta cepat pertama 1964, sampai sekarang 2025, 61 tahun berlalu, itu jalurnya masih ada. Ini pun sama. Jadi ya ini masih panjang dan kita bisa lihat kok hitung-hitungannya nanti ketika bernegosiasi masih visible untuk dilakukan restrukturisasi ini. Jadi inilah Mbak apa yang kita sebut ya kalau B2B kita bisa enak restrukturisasi. Tapi kalau dulu kita terima proposal yang satu lagi semuanya 100% harus ditelan sama APBN. Ya kita nggak mau dong itu. Nah, itu dia paling tidak gambaran cuplikan singkat gitu ya pada saat wawancara kita kemarin. Ya, yang wawancara. Saya pernah lihat yang wawancara siapa tuh ya? Tapi jadi banyak dapat insight gitu karena mengapa kemudian seperti yang dipertanyakan oleh Mas Agus tadi, mengapa kemudian dari proposal Jepang dipilihlah proposal Cina. Nah, kemudian kalau kita berbicara restrukturisasi tadi dari 40 tahun menjadi 60 tahun, apakah melihatnya Mas Agus ini akan stagnan jika tidak ada perencanaan yang matang terkait cost dan revenue yang tidak ada perbaikan ke depannya? Loh, kalau perundingan begitu tidak boleh stagnan, sama kayak politik. Harus jalan, apapun hasilnya itu. Makanya masing-masing duduk bareng, dia katakan bahwa kita tidak sanggup bayar, bukan lalu ini seperti apa, ditarik bunga turun tapi jumlah nominal pinjaman dan bunga yang disepakati kan harus tetap ada. Kan sama kalau kita cicil rumah macet kan sama, bisa diperpanjang gitu. Artinya perbaikan dari sisi cost dan revenue juga harus diperbaiki dari WUS ini. Kalau cost revenue-nya sudah ada. Nah sekarang mau diapakan dihemat, dihitung aja yang sekarang itu sudah kalau kurang dari situ berbahaya nggak? Kan misalnya dia harus bayar BHP per frekuensi itu 1,3 T per tahun yang ada nempel di tempat Telkomsel itu dibayar atau tidak? Kalau boleh Telkomsel udahlah kita yang bayar berkurang. Banyak hal yang bisa didiskusikan. Meskipun banyak juga yang bilang ini diperpanjang menjadi 60 tahun lah. Bunganya makin besar dong, kita harus bayar terus dong sampai 60 ya bunganya turun tapi jumlahnya kan sama, cuma ditarik molor aja. Sama persis kalau kita pinjam rumah, pinjam mobil supaya nggak disita, kan begitu. Artinya ini menjadi salah satu pilihan tepat ya? Ya cuma itu satu-satunya, nggak ada tepat. Satu-satunya ya bernegosiasi ulang. Ya kan, makanya saya bilang stop dulu sampai Bandung, jangan teruskan dulu sebelum ini beres. Karena nanti nambah lagi pusingnya. Kalau ini beres kan bisa ini petaknya untuk 50 tahun. Mau 50 tahun lagi atau bagaimana gitu. Walaupun tadi Bang Freddy menilai atau berkata bahwa ya ini kan proyek belajar. Kita bisa belajar sama-sama dari proyek ini. Ya belajar dari yang Jakarta-Bandung ini. Betul. Selanjutnya bagaimana? Jadi postpone dulu. Pastikan bereskan dulu. Kalau beres sampai 60 tahun lagi Bang? Bukan beres dari pasti kita semua sepakat. Ya silakan.
Kita semua sepakat kayaknya agak sulit tuh sekarang Bang Freddy kalau melihat bagaimana kemudian ada dua sisi yang bilang kayak Pak Budiari bahwa udah ini kereta Wus aman-aman saja nggak ada apa-apa, tapi juga kemudian Pak Luhut berbicara bahwa ini proyek kereta cepat ini busuk dari awal. Saya terima udah busuk katanya gitu. Ya kan udah disampaikan bahwa memang prosesnya di awal ini banyak kendala segala macam. Itu yang dimaksudnya kan seperti itu. Pertanyaan netizen maksudnya gini Bang, kenapa sih pada saat itu Pak Jokowi nggak melihat hal ini apa? Karena kan ini keputusan pada saat itu diambil langsung oleh Presiden dan juga timnya ya gitu. Ya makanya ditunjuk tim baru, Pak Luhut disuruh ngurusin itu. Alhamdulillah bisa terbangun sampai sekarang kan begitu. Jadi bicara restrak ini memang dalam bisnis kan biasa ya, dalam bisnis sangat biasa strategi restrak ini. Jadi restrak itu kan utangnya segitu, cuman bayarannya diperpanjang. Tadi beliau udah menyampaikan. Salah satu syarat dan syarat utama biasanya disetujui restrak itu kan juga dilihat kan memang operasionalnya ini memang sudah untung. Udah untung Bang? Iya operasionalnya sudah untung. Bicara EBITDA ini udah positif loh. Itu kan tadi saya tuh udah ngomong ya. Jadi maksudnya dia dari penjualan tiketnya udah bisa membiayai operasional perusahaannya. EBITDA-nya jika tidak bayar bunga gitu ya. Iya, saya bicara operasional saja. Tapi memang karena memang pendapatannya belum mencukupi untuk membayar bunga, utang segala macam, maka dilakukanlah restrak. Artinya dari operasional itu ini menjadi bahan utama untuk memang menyetujui, untuk mendiskusikan restrak ini. Ini sangat secara bisnis rasional kan seperti itu. Biasa di dalam dunia bisnis melakukan restrak itu biasa. Tadi merespon misalnya ketum kami yang menyatakan lanjutkan saja, ya tentu dengan saya bilang tadi dengan kajian-kajian lah, tidak segampang dengan kajian-kajian tadi dari pembelajaran yang sudah Jakarta Bandung ini apa sih yang perlu diperbaiki ya. Mas Eto juga sudah menyampaikan kalau tadi misalnya di Tegaluar, nah nanti ini dibangunnya seperti apa, stasiunnya seperti apa, kemudian juga kontur-konturnya. Udah dipikir lah ya. Gitu. Iya, jadi itu kan yang pertama seperti itu. Yang kedua tentunya kalau masuk ke lubang yang sama lagi ya udah dipenjarakan aja semua orang-orang itu kan. Itu maksudnya seperti itu loh. Ada pembelajaran yang mahal di sini. Nah, tetapi apakah itu korupsi kan belum tentu. Nanti dilihat silahkan kan itu. Nah kita juga penasaran Bang Freddy. Bang Freddy kan tentunya juga punya akses untuk masuk. Gampang keluar masuk ke rumah Pak Jokowi. Sejauh ini tanggapannya Pak Jokowi apa terkait dengan polemik Wus yang sekarang ramai begitu? Kami kemarin baru dari situ, memang tuh kan bener kan dari sana kan. Tapi gak ada kami diskusikan tentang. Masa gak ada? Enggak ada. Jadi itu Pak Budiari statement gitu memang beliau spontan karena ditanya oleh wartawan kan begitu ya. Jadi tapi kan kita sama-sama tahu ya karakter Pak Jokowi ini orangnya buat terobosan, cepat. Tadi juga udah digambarkan ya. Ini juga merupakan geopolitik. Kenapa akhirnya kan memilih Cina? Ya beberapa pihak sudah mengatakan itu. Oke lah Jepang kamu urus MRT. Ini kita juga harus memang bersama-sama dengan Tiongkok dalam hal ini. Jadi tidak sesederhana mungkin di masyarakat juga. Nah. Yang penting kan sekali lagi, yang penting ya kalau memang ada korupsi di situ hajar. Ya, itu Pak Jokowi bilang begitu nggak? Itu standar lah, semuanya juga begitu. Itu karena kan khawatirnya kan ini rame banget ya di media sosial, di mana-mana sudah diperbincangkan, bahkan Menku juga ngomong. Maksudnya Pak Jokowi itu ada nggak sih gitu ya perasaan kayak, waduh kok jadi begini gitu. Loh, ini kan hal gini. Di awal kok jadi begini. Ini hal yang sama dengan pembangunan tol Sumatera lah. Nah tuh, kalau Wus? Bukan, maksudnya konteksnya adalah kalau dikatakan Wus tadi oke lah operasionalnya udah untung. Ya, tol Sumatera bahkan belum loh, gitu loh. Jadi di dalam membangun infrastruktur ya tidak semata-mata. Jadi memang ada public service di situ, ada kewajiban negara di situ. Dan untuk Hus ini kalau tol udah puluhan tahun kita bangun, kalau Hus ini kan dahsyat lompatannya, terobosannya luar biasa, begitu loh. Jadi kita melihat masa depan itu dari pembangunan Wus ini, bisa loh kita. Inovasinya bisa loh, menghadirkan modernitas yang luar biasa bisa loh negara ini. Ya. Apa yang tidak bisa? IKN begitu spektakuler bisa loh.
Nggak ada titip pesan apa gitu Pak Jokowi terkait kasus ini? Nggak ada. Nggak dipikirin ya Mas? Nggak dipikirin? Lo beliau kan bukan Kita kan nanya. Udah selesai. bukan pemerintah lagi. Paling nanti kalau ditanya tanggapannya ya bagus paling begitu-begitu juga gitu loh. Mas Agus sendiri melihat bagaimana? Sebenarnya ini proyek bagus, tapi Ya, bagus, tapi tadi saya agak komentari Seto tadi ya, itu bilang EBITDA untung. Coba tolong sekarang BPK keluarkan, saya tidak yakin, ya kan? Karena persoalannya banyak hal-hal yang belum dimasukkan. Misalnya tadi saya masih bertanya terus tapi belum ada yang jawab soal tadi pembayaran BHP frekuensi, itu 1,3 T per tahun. Nah itu bagaimana? Masukkah sudah? Makanya periksa semua dokumennya, kan BPK setiap tahun mengaudit 4 BUMN itu. Periksa semua, apakah sudah ada dan seterusnya, baru jalan. Jadi saya belum percaya itu. Nah kalau tadi pertanyaan Anda apa tadi? Yang barusan pertanyaan proyeknya sebenarnya bagus. Oh, proyeknya sih bagus, cuman kan yang tidak bagus tadi pemindahan paksa tadi plus perencanaannya, karena begitu dihitung ulang kok bisa beda. Nah ini harus diperiksa. Oke, berarti untuk nanti dilanjutkan sampai Surabaya, Hold dulu. Beresin dulu ini, jangan. Karena gini, itu nanti kanibal, karena kan sudah ada jalan tol sampai ujung sana. Kemudian pesawat, sekarang Garuda sedang disuntik 30 T lebih. Kalau ditambah ini sampai sana, selesai dia. Orang naik itu kan dari kota ke kota, Garuda harus keluar kota. terkait dengan bandara Begitu. Itu harus dihitung pada saat negosiasi nanti, renegosiasi. Jadi gimana Jakarta Surabaya cita-cita Pak Jokowi, Mas Freddy? Ya tentu dikaji dulu. Kalau memang restrak ini berhasil, bisa dilakukan, bukan mustahil. Saya setuju sampai Banyuwangi juga dibangun ini. Ya karena sudah terbukti gitu loh. Kalau itu betul ya, kalau HUS itu tadi operasionalnya ya itu sudah bisa membiayain, artinya 3, 5, 10 tahun ini akan untung ini proyek. Ya, kalau di Cina katanya 10 tahun baru operasionalnya bisa positif. Nah ini kita hari 2 tahun. Artinya ini secara bisnis rasional. Proyeksi ke depan artinya bagus. Oke, ada implikasinya. Seperti realitas saja lah. Itu travel sekarang harganya turun. Tapi itu menjadi pemilihan bagi masyarakat. Yang mau naik travel 50.000 oke. Yang mau butuh cepat bisa bayar mahal, oke. Ya, mau pariangan, oke. Karena Ayah juga tadi sudah menjelaskan bahwa saya pernah naik bus, enak kok, nyaman kok. Enak, saya pernah naik. Titip salam untuk Pak Jokowi, terima kasih ya Pak. Terus ini gimana nih sekarang? Luar biasa loh. Oke, makasih banyak Mas Freddy. Terima kasih. Lagi-lagi ini pembelajaran lesson learn untuk kita semua, termasuk jangan sampai kemudian gegabah lagi Betul untuk sekali. panjang WUS dari Jakarta ke Surabaya jika hal ini belum tuntas. Betul sekali. Gitu. Ayah Gemini ya? Kenapa tuh? Kok bedanya cepet banget kayaknya? Aquarius saya nanti kalau ulang tahun Februari kasih kado ya.